Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini kembali kita bertemu di dalam video khotbah online dalam rangka menyajikan firman Tuhan untuk Bapak Ibu yang tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kita di gereja ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Allah kami yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu bukan karena kami kuat gagahnya kami sendiri, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu yang memberikan kepada kami nafas hidup, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup. Dan terlebih lagi Tuhan, bahwa kami diberi kesempatan untuk menikmati anugerah-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, sehingga kami hidup di tengah-tengah dunia ini Tuhan dengan penuh pengharapan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, materaikan firman dalam hati kami, pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus akan menolong kami semua, baik hamba-Mu dan semua jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada minggu ini terambil di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Firman Tuhan pada minggu ini yang saya sampaikan dengan judul sabar saja. Sabar saja, karena kita orang percaya memang dituntut untuk sabar saja. Yang beberapa hal yang kita pelajari pada ayat ini tentang bagaimana orang Kristen harus sabar saja. Yang pertama adalah di sini dikatakan bahwa di ayat yang ke-7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Artinya adalah yang pertama bahwa kita memang harus sabar, karena orang Kristen harus bersabar karena pengharapan akan waktu Tuhan yang semakin dekat, atau yang dapat saya singkat yaitu sabar dalam pengharapan. Artinya bahwa kesabaran kita sebagai orang percaya adalah kesabaran yang penuh dengan harapan yang pasti, bukan kesabaran yang sia-sia. Di sini dikatakan bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanah. Kesabaran orang percaya diibaratkan seperti kesabaran seorang petani. Bagaimana seorang petani sabar menanti bahwa pasti ada hasil yang terbaik dari tanahnya itu. Demikian pula dengan kita sebagai orang percaya, kita diberi kesempatan oleh Tuhan ketika kita hidup di dunia ini untuk bersabar menanti waktu Tuhan,
untuk bersabar tentang segala apa saja yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, untuk bersabar atas segala tantangan yang ada, karena memang kesabaran kita bukan kesabaran yang sia-sia, bukan hanya sekedar berharga seperti yang akan dinantikan seorang petani, tetapi kesabaran kita adalah kesabaran yang memiliki pengharapan bahwa kesabaran kita akan memperoleh kemuliaan, bahkan melebihi semua kemuliaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya mungkin kita pernah memegang emas, perak, berlian, dan lain sebagainya. Tetapi kesabaran kita di dalam Tuhan, kesabaran kita orang percaya dalam pengharapan, bukan hanya karena emas, bukan karena perak, tetapi ada sebuah kemuliaan yang besar yang melebihi kemuliaan-kemuliaan yang ada di dunia ini. Firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13, di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu janji Tuhan. Orang yang sabar, orang yang bertahan sampai pada kesudahan, sampai akan kedatangan waktu Tuhan, dia akan selamat. Di sini juga dikatakan bahwa seorang petani digambarkan bahwa ia bersabar sampai, di sini dikatakan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Artinya adalah di sini kita bisa melihat bahwa musim gugur, musim semi yang digambarkan pada bagian ini berbicara tentang sebuah masa atau sebuah keadaan yang tidak bisa kita kendalikan dan bahkan mungkin tidak kita pahami oleh pikiran kita sendiri. Kadang-kadang ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang memang terjadi oleh karena alam, memang terjadi oleh karena apa yang memang seharusnya terjadi di dunia ini, dan itu kita tidak bisa mengontrolnya, dan itu kita tidak bisa mengendalikan semua itu. Tetapi satu hal yang kita percaya adalah sesuai dengan firman Tuhan ini, Tuhan hanya mau supaya kita sabar saja atas segala semua yang terjadi. Karena kita percaya jikalau kita tidak mampu mengendalikan semua musim yang hadir di dalam kehidupan kita, semua keadaan, semua masa sulit yang hadir di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas semua itu. Mau musim hujan, mau musim kemarau, atau musim apa saja yang ada di dalam dunia ini, kita sebagai orang percaya bahwa kita percaya benar bahwa Allah memegang peranan, Allah memegang kendali atas semua keadaan yang kita alami. Oleh karena itu, jikalau Tuhan bekerja di tengah masa sulit apapun, Tuhan hanya mau kita sebagai orang percaya sabar saja menghadapi keadaan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini juga berkata bahwa kita memang harus bersabar. Yang Tuhan mau, kita juga harus meneguhkan hati kita. Di sini juga dikatakan ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita perlu meneguhkan hati kita. Kita perlu meneguhkan iman kita, supaya ketika badai, supaya ketika musim-musim yang sulit itu datang, kita tidak tertindas, kita tidak tertimpa, atau bahkan ketika badai datang, kita tidak tertiup ke sana kemari oleh karena situasi yang mungkin saja bisa mengguncang hidup kita. Tetapi jikalau kita memiliki iman yang kuat, hati yang teguh, saya sangat percaya bahwa kita akan menjadi orang yang mampu bertahan di tengah-tengah badai apapun. Firman Tuhan katakan sekali lagi kepada saudara dan saya bahwa segala keadaan yang berubah-ubah, segala tantangan yang ada, Tuhan mau supaya kita, kesabaran kita dapat teruji pada masa-masa itu. Dan kita percaya bahwa Allah juga bekerja untuk menolong kita di dalam masa-masa sulit apapun. Sabar saja
dan teguhkan hati kita. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11. Saya membacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, semoga dengan kuasa dari Allah yang agung kalian dikuatkan sehingga kalian sanggup menderita segala sesuatu dengan sabar dan senang hati. Sekali lagi saya baca ulang. Semoga dengan kuasa dari Allah yang agung kalian dikuatkan sehingga kalian sanggup menderita segala sesuatu dengan sabar dan senang hati. Itu yang pertama. Sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan poin kedua yang mau saya sampaikan pada khotbah ini adalah terambil di ayat yang ke-9. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Yang kedua adalah Tuhan mau kita sabar di dalam segala keadaan tanpa mengeluh dan tanpa marah-marah. Sabar menjadi pelajaran seumur hidup kita. Setiap hari kita diperhadapkan pada situasi dan keadaan yang bisa saja kita mengeluh dan meluap-luap dalam kemarahan. Sabar itu merupakan buah roh. Buah roh yang pertama adalah sabar. Dan juga sabar merupakan ajaran kasih. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kasih itu sabar. Mengapa saya katakan bahwa sabar itu merupakan pelajaran seumur hidup kita? Karena kesabaran orang Kristen berbicara bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang ada di tengah dunia ini, mungkin secara alami kita bisa saja mengeluh. Dan memang mengeluh, marah-marah, mempersalahkan orang lain memang sifat alami semua manusia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa semua orang percaya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Sehingga kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini tidak bergantung kepada sifat alami itu. Tetapi kita bergantung pada sifat kita yang baru. Sebagai ciptaan baru yang lama atau sifat alami kita sudah berlalu. Sesungguhnya sifat yang baru, sifat yang ilahi telah ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekalipun mungkin setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan. Mungkin persoalan hubungan kita dengan keluarga kita, mungkin hubungan dengan istri, hubungan dengan mertua, hubungan dengan menantu, hubungan dengan anak, hubungan dengan teman. Pasti di tengah-tengah hubungan itu ada gesekan-gesekan yang bisa saja terjadi. Ya mungkin Tuhan menempatkan seorang teman yang mungkin setiap hari kita bertemu, entah teman kerja, entah teman kos, entah teman kontrakan, entah teman sekolah. Tetapi bicaranya mungkin bisa menyakitkan hati kita. Kadang-kadang kalau dia berbicara, kadang-kadang telinga kita bisa panas mendengarkan. Kenapa Tuhan kita punya teman seperti itu yang bahasanya kasar, yang bisa menyakitkan hati kita? Tapi Tuhan mau katakan melalui firman Tuhan ini, sabar saja. Sabar saja. Mungkin kita punya tetangga yang setiap hari sukanya membuat kita bisa marah-marah. Mungkin kita punya tetangga yang suka bakar sampah. Itu salah satu contoh. Setiap hari kerjanya bakar sampah. Nggak ada sampah pun, sampah dicari untuk dibakar. Sampai asapnya harus masuk ke dalam rumah kita. Rasanya kita sebagai tetangga marah dengan keadaan itu. Tetapi sekali lagi sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan, sabar saja. Mungkin juga kita berhadapan dengan tantangan yang menekan ego kita mengenai pekerjaan. Apalagi di tengah-tengah situasi COVID-19 saat ini. Mungkin ada yang gajinya dikurangi, mungkin ada yang jam kerjanya dikurangi, dan bahkan mungkin ada banyak hal, mungkin yang ada yang dirumahkan dan lain sebagainya. Rasanya kita mau marah dengan keadaan itu, rasanya kita mau meluap-luapkan emosi kita dengan keadaan itu. Tetapi sekali lagi firman Tuhan katakan, orang percaya sabar saja.
Mungkin juga kita masalah dengan waktu. Apa persoalan dengan waktu? Ya mungkin kita terburu-buru. Mungkin Bapak Ibu pernah mengantri di minimarket, supermarket, atau mungkin mengantri di pom bensin. Ketika mungkin di depan kasir itu ada 3 antrian. Kita berusaha untuk tengok kiri kanan. Kita sedang mencari kira-kira antrian mana yang paling pendek. Bahwa kita maunya cepat-cepat. Kita sudah gak sabaran. Setelah menyelidiki situasi, kemudian kita menentukan pilihan untuk memilih salah satu antrian dekat kasir yang paling pendek. Dan ketika di depan kasir itu, orang yang barisannya paling depan, belanjanya banyak sekali, sehingga barisan yang kita pilih itu tidak maju-maju. Sementara kita tengok di sebelah, antrian di sebelah ternyata lebih lancar. Apa yang saudara lakukan? Apa yang kita lakukan? Oh, sepertinya di dalam hati kita marah. Kenapa sih saya harus memilih antrian ini? Kenapa antrian di sebelah kok sekarang menjadi lancar? Kenapa saya tadi tidak memilih itu? Semuanya menjadi marah. Semuanya menjadi tidak sabar. Mungkin kita di tengah jalan kita terburu-buru, tetapi tiba-tiba ada yang macet, ada macet. Atau bahkan mungkin ada yang menyalip kita. Mungkin rasanya kita mau marah dengan keadaan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan, orang percaya harus bersabar. Karena memang kita desain kita harus mengeluarkan buah roh, yaitu yang namanya sabar saja. Dan kasih, menyatakan kasih juga adalah firman Tuhan akan katakan bahwa kasih itu sabar. Amsal pasal 14 ayat yang ke-17 di firman Tuhan katakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Alkitab memberitahu kita bahwa supaya kita sebagai ciptaan baru tidak berbangga diri karena kemarahan kita, karena mampu kita memarahi orang lain dan kita merasa menang dengan kemarahan itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa siapa yang lekas naik darah, dia adalah orang yang berlaku bodoh. Kita dituntut menjadi orang yang bijaksana. Oleh karena itu mari kita menjadi orang yang sabar. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32 firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sekali lagi, Amsal pasal 16 ayat yang ke-32 firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita sedang memperingati momen 17 Agustus dalam memperingati bagaimana para pahlawan berperang untuk merebut kemenangan di negeri kita tercintai. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita di dalam kesabaran setiap hari berperang atas ego kita. Setiap hari kita sedang berperang atas emosi kita. Jadi siapa yang menang mengalahkan egonya, siapa yang menang mengalahkan emosinya, firman Tuhan katakan bahwa dia adalah seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dia adalah seorang yang sabar yang melebihi orang yang merebut kota. Saya sangat percaya saudara akan menjadi orang yang melebihi pahlawan jikalau kita menjadi orang yang sabar saja. Sekali lagi, mungkin setiap hari hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita marah. Tapi Tuhan mau bahwa setiap hari yang kita hadapi dengan tantangan itu, Tuhan mau supaya kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Mari kita teguhkan hati dan pastikan kita menjadi seorang yang melebihi pahlawan dan melebihi seorang yang merebut kota. Sekali lagi, sabar saja. Jikalau keadaan berubah atau mungkin ada teman-teman kita yang berkata tidak baik, balas saja dengan kata-kata yang baik, dengan lemah lembut, dengan sabar. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan bersabar ribuan tahun, bersabar jutaan tahun, bahkan berabad-abad tahun lamanya. Dia bersabar kepada umatnya. Itu menunjukkan teladan bagi kita bagaimana kita harus bersabar. Firman Tuhan juga di bagian ini dikatakan, siapa orang yang suka mengeluh dan suka mempersalahkan orang lain, firman Tuhan katakan sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu.
Kita adalah orang percaya yang harusnya menunggu bahwa Yesus Kristus akan datang yang kedua kali. Di dalam kedatangannya itu, kita akan masuk di dalam semua kemuliaan yang besar yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi jikalau kita jatuh di dalam kemarahan yang terus menerus, kita jatuh di dalam dosa, firman Tuhan juga katakan bahwa sesungguhnya hakim telah berdiri di depan pintu untuk memberikan balasan bagi mereka yang terus menerus jatuh di dalam kemarahan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi poin yang kedua, kita memang orang percaya yang harus bersabar. Sabar dalam arti sabar tanpa mengeluh, sabar tanpa marah-marah. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan pada bagian ayat ini, di ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, firman Tuhan katakan, saudara-saudara, telutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang ketiga adalah kita harus sabar, tetapi kesabaran kita harus disertai dengan ketekunan. Sabar disertai dengan ketekunan. Artinya adalah bahwa kesabaran orang percaya atau orang Kristen bukan kesabaran yang sambil bermalas-malasan, bukan kesabaran yang sambil tidur-tiduran, tetapi kesabaran orang Kristen adalah kesabaran yang harus disertai dengan ketekunan, disertai dengan keuletan, disertai dengan kerajinan. Jangan diam, karena ketika kita diam saja dengan sabar tanpa berbuat apa-apa, saudara, kita akan merasa bahwa waktu itu berjalan terlalu lambat. Oh, waktu ini membosankan terlalu lambat karena kita tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang percaya yang sabar seperti seorang petani dalam kesabarannya. Mungkin dia sedang sabar menunggu hasil tanahnya yang berharga. Meskipun hujan, panas, badai dan apapun yang terjadi, tetapi dia dengan tekun tetap merawat tanamannya. Dia tetap tekun memupuk, dan dia tetap tekun memelihara dan menjaga tanamannya supaya betul. Dan saudara tahu bahwa di tengah-tengah penantian seorang petani, Tuhan bekerja untuk memberikan pertumbuhan pada tanamannya. Saya sangat percaya jikalau kita bersabar dengan tekun dan melakukan segala sesuatu dengan tekun dan rajin di dalam kesabaran kita, saya sangat percaya bahwa Tuhan secara diam-diam turut mengambil bagian di dalam kesusahan kita, persoalan kita, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, semuanya kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang sulit yang kita hadapi. Oleh karena itu, apa saja yang harus kita lakukan di dalam ketekunan kita? Yang pertama adalah kita harus tekun bersyukur. Ketekunan kita ini juga menjadi solusi supaya kita menjadi orang yang sabar. Belajar untuk bersyukur setiap hari memang bukan hal yang mudah bagi kita. Kita tekun setiap hari, setiap pagi, sore dan lain sebagainya bersyukur di segala waktu. Bukan hal yang mudah, tetapi tekun bersyukur membuat hidup kita semakin akan terasa lebih ringan. Bersyukur akan membuat hidup kita lebih tenang dan merasakan bahwa semua persoalan ini terasa lebih ringan. Yang kedua adalah kita harus tekun berdoa. Memang doa itu sederhana, tapi doa itu merupakan sarana atau alat atau obat yang paling mujarab dari zaman dahulu kala, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Ketika orang menghadapi persoalan, Alkitab selalu berkata, berdoalah kepada Tuhan, berhubunglah kepada Sang Pencipta kita. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan mengizinkan persoalan itu hadir di dalam kehidupan kita, saya sangat percaya bahwa pada saat yang sama Tuhan sudah punya jalan keluar atas persoalan kita. Firman Tuhan katakan teruslah berdoa. Firman Tuhan juga katakan pada firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya sangat percaya bahwa orang yang tekun berdoa, maka dia akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Orang yang senantiasa ketika punya masalah datang kepada Tuhan di dalam doa, maka dia akan menjadi orang yang sabar di dalam hidupnya. Terima apa adanya dan serahkan, Tuhan akan menolong kita bekerja di dalam setiap persoalan kita. Yang ketiga adalah tekun membaca firman Tuhan. Ini juga solusi supaya kita menjadi orang yang sabar. Karena Filipi katakan jadi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya adalah bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Sehingga pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang cepat membuat kita menjadi marah, meluap-luap dalam kebenaran, kita hilangkan karena kita diisi dengan segala yang baik yang bersumber dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa firman itu adalah pelita. Firman juga itu adalah benteng atau seperti rumah. Orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika badai dan banjir datang menghantam, dia tidak akan roboh, tetapi dia menjadi kokoh. Artinya firman Tuhan membuat kita tenang di tengah-tengah badai. Yang kelima adalah tekun di dalam melayani. Sebagaimana Allah melayani umatnya dengan sabar, kita harus mempraktekkan pelayanan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita belajar untuk melihat orang yang susah, orang yang sakit, orang yang perlu didoakan. Dengan demikian kita melihat bahwa banyak orang yang lebih susah dari kita yang harus kita layani. Dan itu juga membuat hati kita bersuka cita dan bersabar untuk melakukan semuanya. Cara yang paling terbaik untuk meneladani kesabaran Allah adalah bagaimana kita praktek melayani seperti Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kelima adalah tekun bekerja. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, tekunlah bekerja di dalam bidang pekerjaan kita masing-masing. Dan semua masalah yang kita hadapi pasti akan terlupakan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan ayat yang terakhir untuk kita semua. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak ibu, di sini juga firman Tuhan katakan bahwa Ayub menjadi contoh dari ketekunannya bagi kita orang percaya. Dan firman Tuhan katakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan, Ayub menjadi orang yang tekun, yang menjadi contoh bagi kita. Dengan ketekunannya kita pun menjadi ketekun. Sehingga kita seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat, supaya ketekunan kita itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dengan bersabar disertai dengan ketekunan, kita akan menjadi orang yang sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini dengan judul sabar saja, sabar dalam pengharapan, sabar tanpa mengeluh dan tanpa marah-marah, dan sabar yang disertai dengan ketekunan. Saya sangat percaya kita akan menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan satu apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi orang yang sabar, supaya kami setiap hari sebagai orang percaya yang memiliki sebagai ciptaan baru yang diciptakan di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, ajar kami sabar saja, karena kami sabar di dalam pengharapan. Kami harus sabar tanpa mengeluh dan tanpa marah-marah, dan kami juga harus sabar yang disertai dengan ketekunan.
Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman ini Tuhan. Biarlah firman itu akan berbicara dalam hati jemaat-Mu, hati hamba-Mu, dan hati semua orang yang mendengarkannya. Sehingga dengan firman itu Tuhan, Roh Kudus juga akan memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa pada Engkau. Haleluya. Amin.